Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Bagnaia, potensi saya cukup bagus untuk tantang Marquez. Francesco Bagnaia tiba di MotoGP Spanyol, tempatnya mencetak hat-trick kemenangan dengan harapan besar. Ia siap menantang rekan setimnya di Ducati, Marc Marquez. Pecco Bagnaia ingin meningkatkan kemampuannya di Jerez. Juara MotoGP 2022 dan 2023 ini kembali ke dalam pertarungan memperebutkan titel setelah kecelakaan Marc Marquez di Austin, yang memberinya kemenangan pertama musim ini. Namun di Qatar, trek yang menjadi sorotan utama, ia kembali merasa tidak nyaman dengan Ducati Desmosedici EP25. Kecelakaannya dalam kualifikasi merugikannya di balapan, di mana pilot 93 itu sekali lagi menyapu bersih lapangan. Namun, pembalap Italia itu secara historis selalu dalam kondisi terbaiknya dalam Tour Eropa. MotoGP Spanyol akhir pekan ini bisa menjadi peluang besar baginya untuk membuat langkah maju. Sirkuit yang ia sukai. Pada edisi 2024, Pecco bahkan mampu mengalahkan Marc Marquez, saat juara dunia 8 kali itu masih menggunakan Desmosedici EP23 yang lebih kompleks. Jerez adalah sirkuit yang spesial, bagi semua orang, saya pikir. Salah satu yang paling bersejarah, dan saya selalu menyukai balapan di sini. Sejak 2011, ketika saya datang ke sini untuk pertama kalinya. Saya senang, ini adalah balapan pertama di Eropa. Ini sedikit mengubah segalanya. Rasanya seperti berada di rumah sendiri ketika Anda membalap di Eropa, ujar Bagnaia, dilansir DAZN. Ini adalah sirkuit yang saya kuasai. Kami telah menang 3 kali terakhir, dan kami harus mencoba lagi. Kami memiliki saingan yang sangat kuat, seperti yang kita lihat tahun lalu dan di awal musim ini, jadi kita lihat saja nanti. Setelah itu, ia mulai berbicara tentang duel yang mungkin akan dihadapi lawan Marquez akhir pekan ini. Jika saya akan bertarung dengannya lagi, itu berarti saya akan berada di sana untuk menang, dan itulah tujuannya. Ini adalah sirkuit di mana pertarungan selalu sangat panas, dan saya pikir tahun ini juga akan sama. Marc sudah cepat tahun lalu. Dengan kelemahan teknis, kita akan melihat tahun ini berada di level yang sama, jelasnya. Pada konferensi pers pembalap yang mengawali Grand Prix, Rider 63 memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi yang ada. Untungnya, sirkuit ini bagus untuk motor kami. Kami harus melihat semua kondisinya, karena bencana yang terjadi di sini 2 bulan lalu, karena hujan. 3 Grand Prix terakhir selalu berbeda, dan di sini, tahun lalu kami bertarung sengit. Saya pikir tahun ini akan berbeda, daya saing Marc meningkat dan dia merasa lebih baik. Kali ini, saya harus membuat langkah maju, lanjutnya. Meskipun Marquez mungkin lebih kuat akhir pekan ini dibandingkan musim lalu, Bagnaia tidak meragukan potensinya. Saya bisa bertarung, saya berada dalam posisi untuk bertarung demi kemenangan. Saya pikir saya memiliki potensi besar dan saya bisa melakukannya. Alasan mengapa saya kesulitan adalah karena sulit bagi saya untuk mendapatkan perasaan yang baik. Saya pikir Marc sedang dalam performa terbaiknya, dan dia melakukan segalanya dengan sempurna. Kita semua tahu potensi Marc, dan untuk mengalahkannya, Anda harus selangkah lebih maju. Saya sedang mengupayakan hal itu. Tapi, saya pikir potensi saya cukup baik untuk setidaknya menantangnya, ujar pembalap asal Turin. Marc berada dalam situasi di mana ia bisa finish kedua, tanpa mengambil risiko terlalu besar, tetapi ia adalah pembalap yang biasanya tidak ingin finish kedua. Ia tidak pernah puas. Jadi saya di sini untuk mencoba mengalahkannya. Yang pasti, jika saya memenangkan Grand Prix ini, itu karena semua peningkatan yang telah kami lakukan sejak awal musim. Saya hanya harus fokus pada akhir pekan, untuk menjadi kompetitif, dan kemudian jika saya memiliki kesempatan untuk menang, saya akan mencobanya. Tapi, trennya sudah membaik sejak balapan pertama. Kami hanya perlu melanjutkannya di jalur yang sama, lanjutnya. Sementara itu, Marc dan saudaranya, Alex Marquez, telah menjadi pusat perhatian di MotoGP. Ketika ditanya apakah persaingan antara keduanya dapat membantunya, Bagnaia menjawab, mereka bersaudara, dan mereka berjuang untuk tujuan yang luar biasa, untuk memenangi gelar. Alex melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk menyamai performanya setiap akhir pekan. Marc tidak berusaha lebih keras, tetapi ia mungkin memiliki perasaan yang lebih baik di balapan terakhir. Jadi saya rasa mereka tidak akan mulai berdebat, karena mereka adalah saudara.
Jika ada pakaian kotor, mereka akan mencucinya di rumah, tetapi di lintasan mereka akan melakukannya dengan cara yang sangat profesional. Saya rasa jika Alex memiliki peluang untuk menang, Mark tidak akan melakukan hal bodoh, begitu pula sebaliknya. Mengenai kekuatannya di Circuito de Jerez, pembalap asal Piemonte itu jelas, begitu juga dengan kelemahannya, tikungan kanan. Di sini, saya melakukannya dengan baik. Saya kalah di tikungan kiri, tapi kami akan mencoba menutup jarak di sini. Cukup mengherankan bahwa Ducati menjadi favorit di trek Jerez, yang secara historis tidak terlalu bagus untuk mereka. Bagnaia menjelaskan alasan perubahan tersebut. Tren berubah pada tahun 2020, ketika motor yang sama yang tidak bekerja dengan baik di sirkuit ini mulai bekerja dengan baik. Itu adalah musim kedua saya, dan kami mulai mengerjakan beberapa detail motor. Dalam kasus saya, masalah rem mesin, yang benar-benar berlawanan dalam hal setup dibandingkan dengan Andrea Dovizioso. Saya mulai menjadi kompetitif. Motornya juga sama. Terkadang yang bisa mengubah motor adalah pembalapnya, atau adaptasinya, ia menuturkan. Faktanya, perlu diingat bahwa Ducati dapat menyamai rekor Honda dengan 22 kemenangan beruntun di kelas utama. Apakah Desmosedici dapat merebut semua kemenangan itu? Pecco berpendapat demikian, Ducati tampil sempurna, begitu pula para pembalapnya. Mereka memiliki paket terbaik, dan mereka dapat terus seperti ini secara teratur. Harapannya adalah kami bisa melakukannya. Mengenai kemungkinan perbaikan pada motornya, pembalap Italia ini berkomentar bahwa ia tidak akan melakukan perubahan apapun sebelum tes Senin. Tidak, saya tidak akan memasang apapun. Pada akhirnya, sampai saya merasakan apa yang saya inginkan, saya tidak akan mengubah apapun. Saya memilih untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang saya lakukan di pramusim, dan fokus pada beberapa hal saja, urainya. Saat Anda membalap untuk Ducati, Anda diizinkan untuk menggunakan apapun yang Anda sukai. Ada beberapa perbedaan kecil antara motor Mark dan motor saya, dia mungkin lebih suka elemen lain, dan saya mungkin lebih suka yang lain. Pada tes Senin, kami akan menguji beberapa komponen baru, itu akan menjadi hari yang penting. Di Le Mans, kami akan melihat apa yang akan kami gunakan. Tapi, saya berada dalam situasi di mana saya tidak ingin mengubah terlalu banyak. Terakhir, Bagnaia menjelaskan bagaimana dia menghadapi sesi kualifikasi, di mana dia melakukan lebih banyak kesalahan daripada saat balapan dan itu merugikannya, seperti di Losail. Saya mungkin berdosa karena melakukan lap pertama yang lebih lambat untuk menghindari mengambil risiko, dan kemudian melakukan lap pada batasnya, mendorong. Pada percobaan pertama, saya tidak merasa nyaman dengan sesuatu di motor. Pada percobaan kedua, saya merasa jauh lebih baik, tetapi saya salah dalam hal kehati-hatian. Itulah mengapa saya terjatuh. Tapi, saya tidak akan mengubah sikap saya akan mendorong seperti biasa, tambahnya. Sementara itu, hanya butuh satu kemenangan lagi di sirkuit Jerez, Francesco Bagnaia bakal samai catatan milik legenda MotoGP. Rider andalan Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mungkin akan menjadi salah satu pembalap yang mendapatkan sorotan menjelang berlangsungnya MotoGP Spanyol 2025. MotoGP Spanyol 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Jerez, bisa menjadi momentum untuk Francesco, Pecco Bagnaia memperpanjang catatan positifnya. Pasalnya, Pecco datang ke MotoGP Spanyol 2025 dengan modal yang cukup berharga di mana dirinya berhasil menang 3 kali beruntun di sirkuit Jerez. Bahkan kemenangan terakhir Pecco di MotoGP Spanyol musim lalu, ia raih setelah bertarung sengit dengan Marc Marquez. Marc Marquez yang musim lalu bersama Gresini, harus kalah dari Pecco dengan motor Ducati Desmosedici EP24-nya. Tak hanya itu, pada gelaran MotoGP Spanyol musim lalu, Pecco juga mengukir catatan waktu per lap tercepat yakni 1 menit 36,025 detik. Maka wajar, jika seluruh mata akan tertuju pada Pecco pada gelaran MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan ini. Ditambah, Pecco yang sudah mengoleksi 3 kemenangan di sirkuit Jerez berpeluang menyamai catatan milik legenda MotoGP Mick Doohan. Jika berhasil memenangkan MotoGP Spanyol 2025, maka Pecco akan menyamai catatan 4 kemenangan milik Mick Doohan di sirkuit Jerez. Pecco juga akan mendekati catatan 7 kemenangan milik mentornya, Valentino Rossi, di sirkuit Jerez. Akan tetapi, langkah Pecco musim ini akan menghadapi tantangan berat dari rekan satu tim sekaligus pesaingnya, Marc Marquez. Marc Marquez yang tampil mendominasi sejak awal musim berhasil mencatatkan 3 kemenangan dari 4 race yang sudah berlangsung di MotoGP 2025 ini. Lebih hebatnya, Marc Marquez juga menyapu bersih kemenangan di sprint race di MotoGP 2025 sejauh ini.
Dan satu-satunya kegagalan Marc Marquez meraih podium dari 4 race yang sudah dijalani terjadi saat MotoGP Amerika di saat itu race dimenangkan Pecco. Maka dari itulah, MotoGP Spanyol 2025 ini kemungkinan besar akan menjadi medan pertarungan untuk Pecco dan Marc Marquez.